Ya, pemirsa, di tengah kabar kenaikan harga BBM, pemerintah memberikan 3 tambahan bantalan sosial atau bansos yang akan diberikan kepada masyarakat. Salah satu bantuan langsung tunai yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp600.000. Pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DPH sebanyak 2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan juga bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial. Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar 24,17 triliun rupiah. Di tengah kabar kenaikan harga BBM, pemerintah memberikan 3 tambahan bantalan sosial atau bansos yang akan diberikan kepada masyarakat. Adanya bansos tersebut diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Pertama, yaitu BLT yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan ini akan dibayarkan 2 kali oleh Kementerian Sosial. Rp300.000 dimulai minggu ini dan Rp300.000 kedua diberikan menjelang Desember. BLT ini akan didistribusikan melalui kantor Pos Indonesia di seluruh Indonesia. Tapi PT Pos kewajibannya melaporkan kepada saya itu foto rumah sama foto dia di rumah itu. Kenapa itu? Jadi dokumenku sekarang udah lengkap. Data itu bukan hanya by BNPA, by address dan by name, tapi juga ada foto rumahnya. Terus foto kondisinya rumahnya. Kedua, yaitu bantuan subsidi gaji kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan. Masing-masing pekerja akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 dan dibayarkan sekali oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ketiga, Presiden Jokowi juga meminta pemerintah daerah agar menggunakan 2% dana transfer umum atau DTU untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan serta memberikan perlinsos tambahan. Secara keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan untuk ketiga bantalan sosial tersebut adalah sebesar Rp24,17 triliun, terdiri dari Rp12,4 triliun untuk BLT, Rp9,6 triliun untuk subsidi upah, dan Rp2,17 triliun DTU untuk bantuan sektor transportasi dan perlinsos tambahan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah sebar bansos jelang kenaikan harga BBM. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Tuku Rifki, ekonom Universitas Indonesia. Selamat pagi, Mas Rifki. Pagi, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam sehat juga, Mas Rifki. Sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan ini, pemerintah lagi-lagi akan menambah lagi bantalan sosial. Apakah ini menjadi indikasi kalau menurut Anda begitu bahwa pemerintah benar-benar akan menaikkan BBM? Iya, kalau kita lihat dari nada atau nuansa kebijakan yang sedang dirumuskan oleh pemerintah, kita melihat ya dalam beberapa waktu belakangan, beberapa hari belakangan, beberapa minggu belakangan, ini wacana kenaikan harga BBM ini sudah semakin kuat. Tapi memang juga secara perumusan kebijakan ini tentu perlu diantisipasi dampaknya ke masyarakat miskin dan rentan. Dan ini nampaknya yang sedang pemerintah lakukan. Jadi sebelum pemerintah melakukan adjustment terhadap harga subsidi BBM, pemerintah memberikan bantalan dulu atau memberikan cover terhadap daya beli masyarakat miskin dan rentan tadi. Ini seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan kemarin bahwa ada penambahan
jaring pengaman sosial. Nah ini memang nampaknya kelihatannya adalah sebagai antisipasi akan naiknya harga subsidi BBM tadi. Dan ini juga memang secara keseluruhan kita melihat sebagai langkah yang tepat kalau memang nanti subsidi BBM itu dikurangi atau harganya dinaikkan, maka memang ini perlu diantisipasi terlebih dahulu dampaknya terhadap masyarakat miskin dan rentan ini. Oke, menurut Anda apakah ini cukup efektif ya kita memberikan tambahan bantalan kepada masyarakat menengah bawah sementara BBM juga akan dinaikkan? Apakah sebagai bagian upaya juga nih untuk mencegah lagi kebocoran-kebocoran oleh pengguna BBM yang tidak tepat sasaran? Betul, jadi memang kalau kita melihat langkah pemerintah ini sebetulnya secara konseptual adalah mengalihkan subsidi dari subsidi yang disebut sebagai produk subsidi dari subsidi BBM ini ke targeted subsidi. Memang ini tujuannya adalah untuk mengurangi kebocoran tadi dan memang ini diharapkan akan lebih tepat sasaran karena memang pemerintah mengeluarkan sekitar 500 triliun untuk subsidi dan kompensasi. Ini kita sudah lihat berdasarkan hitungan Kementerian Keuangan, ada produk BBM tertentu yang kebocorannya itu atau digunakan oleh masyarakat menengah ke atas itu mencapai 80%, ada yang mencapai 60%. Jadi memang tidak betul-betul mengcover masyarakat miskin dan rentan. Sedangkan skema dari bantalan sosial atau jaring pengaman sosial ini memang betul-betul tepat sasaran gitu untuk masyarakat miskin dan rentan. Walaupun dengan segala imperfection dari pendataan yang kita miliki saat ini. Itu dia. Bicara mengenai data, ini permasalahan klasik begitu. Apakah memang perlu ada pemutakhiran yang terus-menerus begitu kepada masyarakat penerima bansos tadi? Betul. Jadi memang kalau kita lihat pemutakhiran ini sangat-sangat perlu gitu. Memang sebelumnya saat subsidi ini dikeluarkan, skema subsidi BBM dulu berpuluh-puluh tahun lalu, itu memang kita belum memiliki pendataan siapa yang miskin, siapa yang rentan, siapa yang mampu, siapa yang kaya. Sehingga untuk pemerintah kemudian mengcover atau memproteksi masyarakat miskin tadi diberikan subsidi produk. Tapi kemudian saat diberikan subsidi produk, semakin ke sini kita tahu bahwa pendataan kita terhadap masyarakat miskin dan rentan semakin baik, terutama selama pandemi COVID-19 ini kita juga melihat bahwa memang pendataan masyarakat miskin dan rentan ini semakin baik lagi gitu, karena memang ini untuk perbaikan DPKS terus-menerus. Jadi memang rasanya sudah tidak relevan kalau sekarang ini diberikan subsidi produk. Tapi memang kita perlu highlight juga bahwa pendataan yang ada saat ini masih bisa ditingkatkan lagi. Nah ini juga perlu terus didorong oleh pemerintah, tidak hanya dari reformasi subsidinya saja, tapi dari sisi pendataan juga perlu lebih dimutakhirkan lagi. Baik, formulasi harga juga masih digodok begitu. Menurut Anda seberapa ideal sih kenaikan yang mungkin masih bisa diterima oleh masyarakat meskipun tadi ada bantalan? Karena kan dikhawatirkan kelas menengah ini juga mencoba untuk beralih, kemudian adanya kenaikan ini akan menekan lagi dari sisi pendapatan maupun pengeluaran mereka begitu. Oke, jadi pertama kita perlu lihat dulu apa tujuan dari subsidi itu, bahwa subsidi ini tujuannya adalah untuk memproteksi masyarakat miskin dan rentan gitu. Jadi memang secara konseptual subsidi ini bukan buat masyarakat kelas menengah, apalagi kelas atas gitu. Nah, dengan dasar ini maka kita perlu lihat kira-kira sejauh apa ini subsidi itu bisa mencapai sasarannya, dalam arti ini memproteksi masyarakat miskin dan rentan. Nah, kita sudah melihat subsidi dan kompensasi ini diberikan terhadap beberapa produk BBM. Dan kalau kita bicara berapa harga yang ideal, tentu harga yang ideal itu adalah harga yang mendekati harga keekonomiannya gitu. Karena nanti kemudian saat harga ini mendekati harga keekonomian, penghematan yang dilakukan pemerintah ini dapat dialihkan lebih besar lagi terhadap subsidi-subsidi yang targeted tadi seperti BLT, Perlinsos, subsidi transportasi dan subsidi upah. Nah, ini memang bisa dilakukan. Jadi di satu sisi ini memang dibiarkan ke market mechanism, tapi di sisi lain diberikan proteksi oleh pemerintah. Tapi memang ini tentu akan ada dampaknya terhadap daya beli masyarakat
yang menengah tadi. Nah, masyarakat menengah tadi memang ini perlu burden sharing dengan pemerintah seperti yang sudah dilakukan di berbagai negara gitu. Berbagai negara lain itu yang memang skema subsidinya itu lebih dan postur fiskalnya lebih sehat, memang dengan harga minyak yang tinggi ini itu ditanggung bersama antara pemerintah dan masyarakatnya. Dan sebetulnya untuk skema transportasi misalnya ini juga pemerintah bisa membangun moda-moda transportasi lain yang nampaknya akan lebih affordable untuk masyarakat kelas menengah ke atas yang kita tahu saat ini juga memang belum terlalu memadai infrastrukturnya. Baik. Dengan kondisi yang ada, 3 bantalan sosial yang diberikan itu sekitar 24,17 triliun begitu. Sementara kalau kita catat data begitu yang sudah kita peroleh 26 juta begitu, penduduk kita masuk dalam angka kemiskinan. Nah, apakah cukup dengan dana yang disediakan tersebut? Sementara kalau kita bicara subsidinya kan 502 triliunan, Mas Rifki. Oke, tentu ini akan tergantung ya dari nanti seberapa besar adjustment yang dilakukan terhadap harga subsidi BBM tadi. Tapi memang kalau pemerintah berencana untuk melakukan adjustment secara masif, maka tentu saving yang didapatkan oleh pemerintah atau penghematannya nampaknya akan jauh lebih besar ketimbang 24 triliun tadi. Sehingga sebetulnya pemerintah kalau memang melakukan penghematan dari subsidi BBM masih banyak ruang untuk menambah jaring pengaman sosial. Tapi memang ini nanti perlu dilihat lagi penggunaannya. Jadi memang rasanya nggak perlu digelontorkan di awal gitu, tapi dari penghematan pemerintah masih cukup ruangnya untuk menambah sekiranya diperlukan. Jadi sekiranya misalnya nanti terjadi shock di perekonomian atau inflasi nanti terlalu tinggi, pemerintah mampu menambah buffer terhadap daya beli masyarakat miskin dan rentan tadi. Jadi kecukupan tadi ini mungkin cukup untuk langkah awal bahwa pemerintah ini memiliki inisiatif untuk melakukan reform subsidi. Tapi ke depannya shock absorber dari penghematan ini juga masih besar ruangnya untuk dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk memproteksi masyarakat miskin dan rentan tadi. Dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, jumlah penduduk miskin di Indonesia dari Maret 2020 sampai dengan Maret tahun 2022 ini. Kita lihat trennya terus menurun. Dari data jumlah penduduk miskin di Indonesia, tercatat per Maret 2022, 26,16 juta orang. Kemudian bagaimana dengan jumlah penduduk miskin per provinsi? Ya, kita lihat di Jawa Barat, tercatat 4,07 juta orang, kemudian Sumatera Utara 1,2. Maksud kami 1.268 orang, kemudian Jawa Timur 4,1 juta orang, kemudian Jawa Tengah 3,8 juta orang, Nusa Tenggara Timur 1,1 juta orang. Itu dia beberapa data dari penduduk miskin di Indonesia maupun per provinsi. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Tufku Rifki, ekonom Universitas Indonesia. Ya, Mas Rifki, dengan data tadi yang sudah disampaikan 24,17 triliun begitu ya, kalau kita lihat bansos yang sudah disiapkan, memang ini di luar dari bansos yang lainnya. Menurut Anda akan bisa menopang apabila kenaikan BBM terlaksana dengan 26 juta penduduk miskin yang ada di Indonesia? Oke, menopangnya ini memang tergantung satu dari seberapa besar kenaikan kenaikan harga BBM akan dilakukan. Tapi memang kalau kita melihat data masyarakat miskin, terutama beberapa desil yang terbawah, desil 1 misalnya, itu memang skema subsidi yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk BLT ini relatif cukup besar terhadap income-nya, sehingga kemudian kalau terjadi kenaikan harga BBM, inflasi, itu nampaknya daya beli mereka itu tidak akan turun gitu, justru akan meningkat. Jadi untuk beberapa rumah tangga termiskin, misalnya skema subsidi BLT yang diberikan oleh pemerintah, ini nampaknya jauh lebih besar dari potensi kenaikan inflasi yang terjadi gitu. Jadi selain memproteksi daya beli tersebut, juga bahkan beberapa rumah tangga mengalami peningkatan dari daya belinya tersebut gitu. Tapi memang semakin tinggi desilnya, itu juga semakin kecil dampaknya. Tapi memang tujuannya adalah untuk memproteksi tadi masyarakat miskin dan rentan tadi. Jadi memang ini untuk
targetnya untuk masyarakat miskin dan rentan dirasa cukup. Walaupun kalau memang nanti terlihat masih butuh ditambah, ruangnya pun masih sangat besar yang dimiliki oleh pemerintah dari penghematan subsidi BBM ini. Ya, sebab kalau kita bandingkan 500 triliun sekitar 24 triliun ini kan masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan begitu ya, entah untuk subsidi atau tadi untuk membooster lagi laju pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur. Nah, bicara timing, menurut Anda kapan? Karena kan kita bicara ini sudah hampir 2 mingguan semenjak ini mengemuka di publik begitu, Mas Rifki. Oke, pertama kita perlu lihat bahwa memang kesulitan dalam melakukan reform subsidi di kondisi-kondisi sebelumnya adalah resistensi yang cukup besar, baik resistensi secara sosial maupun politis. Sehingga kemudian jadi penting untuk membangun narasi publik yang memang dimengerti dan dipahami oleh masyarakat tentang apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Bahwa ini juga kita sudah lihat dari Jumat lalu misalnya, Kementerian Keuangan sudah melakukan press conference yang menyatakan bahwa subsidi BBM kita banyak sekali terjadi kebocoran, banyak sekali dinikmati masyarakat menengah ke atas. Nah, ini masyarakat perlu paham background-nya bahwa subsidi ini tidak tepat sasaran, pemborosan yang terjadi hampir atau bahkan lebih dari 500 triliun, dan ini juga perlu dilakukan reform di skema subsidi ini. Nah, ini masyarakat perlu paham dulu, pemerintah perlu bangun narasi publiknya dulu, sehingga saat diimplementasikan ini bisa berjalan secara lancar. Tapi memang ini kalau dilakukan secara berlarut-larut, secara terlalu lama, tentu akan menghilangkan momentumnya. Apalagi kita tahu misalnya semakin ke depan ini semakin mendekati tahun politik. Dan biasanya kebijakan yang tidak populis seperti reform di subsidi BBM, ini semakin sulit dilakukan kalau kita sudah masuk tahun politik. Jadi menjaga momentum ini penting gitu. Jangan tergesa-gesa sehingga masyarakat belum paham tujuannya, tapi juga jangan sampai terlalu lama sehingga kemudian momentumnya yang tadi sudah dibangun itu kembali hilang gitu. Jadi memang harusnya dalam beberapa waktu dekat ini sudah bisa di-launching oleh pemerintah atau diumumkan oleh pemerintah bahwa skema subsidi ini sudah mulai direformasi. Oke, itu dia diharapkan dalam waktu dekat ini begitu ya. Tapi kita lihat kelompok yang menerima bantalan sosial ini pegawai formal dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah per bulannya. Sementara yang informal pun banyak di atas 70 juta orang. Bagaimana Anda menganalisis komposisi ini, Mas Rifki? Betul, memang ini banyak sekali kendala ya, terutama dari sisi pendataan, bahwa memang banyak masyarakat yang belum tercatat profesinya, income-nya, dan lain semacamnya di Indonesia, sehingga memang informal sektor kita masih sangat-sangat tinggi. Tapi inilah yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah, perbaikan database tadi, tapi nggak juga misalnya menunggu database ini sempurna baru dilakukan reform. Jadi memang ini bisa dilakukan secara bersamaan. Kita lihat misalnya kemarin saat pandemi COVID-19 itu pemerintah menyalurkan bansos sembari memperbaiki database-nya. Nah, ini yang juga saya rasa bisa pemerintah terus lakukan kondisi saat ini, memperbaiki database sembari melanjutkan reform yang sudah direncanakan. Karena kemudian ini juga untuk masyarakat yang memang sekiranya membutuhkan, dia itu akan self-register. Gitu. Kita lihat kemarin pas COVID, masyarakat yang membutuhkan, akhirnya dia melaporkan kebutuhannya, lalu income-nya berapa, sehingga ini bisa tercatat di database pemerintah. Jadi memang ini kita bisa lihat sebagai virtuous cycle gitu. Jadi saat kemudian skemanya sudah diperbaiki, masyarakat semakin banyak yang berpartisipasi, ini juga bisa lebih well targeted lagi ke depannya skema subsidi ini. Ya, semoga ini bisa berjalan paralel begitu dengan upaya kenaikan harga BBM, tapi pembenahan dalam artian memenuhi jaminan kehidupan dari masyarakat menengah ke bawah begitu, khususnya yang masuk dalam garis kemiskinan juga bisa segera terwujud begitu ya, Mas Rifki, sehingga tadi tidak ada gejolak sosial yang diharapkan ataupun bisa terjadi begitu ke depan dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi tentunya yang akan dinaikkan ini. Baik, Mas Rifki, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Mas Rifki. Salam sehat, terima kasih Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.